Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Dua pertandingan hari ini, dua pertandingan terakhir di babak 16 besar. Langsung aja dimulai dari pertandingan pertama. Gue ingin bikin reviewnya. Dimulai dari pertandingan kedua hari ini. Ingin gue bikin reviewnya, yaitu adalah Portugal menghadapi Swiss. Swiss tim yang gue dukung, tapi justru kalah telak ya. Kalah telak 6-1 menghadapi Portugal. Penampilan Portugal tadi menurut gue sangat luar biasa. Sangat tajam. Itu sih satu kata menurut gue di pertandingan tadi untuk Portugal. Di babak pertama Portugal lebih menguasai possession. Swiss berusaha untuk, ya seperti biasa ya, pasukan dari Murat Yakin ini membangun serangan dengan rapi, berusaha untuk bisa mengendalikan lini tengah, possession di lini tengah. Tapi justru Portugal mampu mengimbangi lini tengah dari Swiss. Bahkan kelebihan dari Portugal adalah ketika melakukan transisi, ketika Swiss kehilangan bola, pemain Portugal ini bisa melakukan transisi dengan cepat dan juga tajam dan akurat. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik passing ya, di babak pertama itu hampir-hampir sama. Passing akurasinya itu kalau Portugal 84%, sementara Swiss itu 81%. Jumlahnya juga beda sekitar 40-an kalau gue lihat dari statistik. Tapi bagaimana efisiensi, rapi, dan juga ketajaman dari Portugal ini luar biasa. Gol pertama yang diciptakan di pertandingan tadi oleh Gonçalo Ramos menurut gue luar biasa. Itu gol istimewa, bagaimana dia yang melakukan kerjasama dengan João Felix. Finishingnya istimewa betul ke sudut sempit di sebelah kanan dari gawang Jan Sommer. 1-0, dan ini seperti mengagetkan kubu Swiss ya, pasukan Swiss, di mana mereka tentu saja menghindari untuk bisa kebobolan awal. Bahkan kalau bisa mereka ingin mencuri gol dulu, tapi justru mereka kebobolan melalui gol yang menurut gue sangat luar biasa. Setelahnya mereka hampir saja mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan dari tendangan bebas Xherdan Shaqiri. Namun justru di menit ke-33 Pepe berhasil menanduk bola tendangan penjuru dari seorang Bruno Fernandes, menghujam tajam 2-0. Nah, inilah menurut gue gol kedua inilah yang seperti meruntuhkan ya mental dari pasukan Murat Yakin, di mana gue mengikuti Swiss di berbagai turnamen besar kenegaraan sudah cukup lama, dan masalah mental ini salah satu hal yang terbesar menurut gue dari pasukan Swiss dari beberapa turnamen yang sudah diikuti. Dan ketika 2-0 itu gue melihat betul bagaimana mereka seperti tidak fokus lagi di babak kedua. Banyak sekali mereka ini melakukan kesalahan-kesalahan umpan ya. Possession loss-nya juga menurut gue cukup tinggi. Sementara pemain dari Portugal ini tetap fokus, tetap tajam, dan mereka juga lebih sering memenangkan duel. Dan menurut gue ini salah satu kuncinya. Dan di pertandingan tadi baru saja mulai pertandingan kurang lebih 6 menit di babak kedua, Portugal sudah unggul 3-0. Dan menurut gue gol ketiga ini betul-betul meruntuhkan Swiss. Setelahnya konsentrasi dari pemain Swiss ini nggak jelas kalau menurut gue ya. Mereka sering melakukan kesalahan, skema yang mereka bangun juga sering tidak jelas. Beberapa kali bahkan seperti kayak Bril Embolo justru bermain lebih individu, bahkan sedikit atau ya lebih emosional. Konsentrasi dari Xherdan Shaqiri juga menurut gue menurun tajam. Juga seorang kapten, yaitu adalah seorang Granit Xhaka, yang menurut gue juga sering kehilangan posisi, sehingga terutama ketika transisi ya dari bertahan ke menyerang untuk Portugal. Jadi Granit Xhaka yang tampil menurut gue sebagai gelandang jangkar ini sering atau terlalu mudah untuk dilewati pemain Portugal yang memang tampil cepat, tampil akurat, luar biasa. Dan akhirnya ada gol keempat
sempat diperkecil oleh Manuel Akanji, dari skema corner kalau tidak salah kan 4-1. Lalu 5-1 Gonzalo Ramos, dan terakhir ditutup oleh Rafael Leo 6-1. Luar biasa, bahkan kemenangan ini lebih besar dari kemenangan Brazil menghadapi Korea Selatan. Menurut gue ini menakutkan ya Portugal, bagaimana mereka tadi bermain. Fernando Santos menurut gue juga sangat jitu, sangat akurat, sangat tepat dengan strateginya, dengan formasinya yang berani mencadangkan Cristiano Ronaldo contohnya, dan memberikan tempat itu kepada seorang Gonzalo Ramos yang bikin hat-trick di pertandingan tadi. Lalu juga posisi bek kanan yang di beberapa pertandingan di grup menjadi titik lemah, katakanlah demikian ya. Cancelo diganti, diberikan posisinya kepada seorang Diogo Dalot yang tampil tadi juga cenderung tampil bagus, baik secara menyerang maupun bertahan. Tapi kuncinya menurut gue tetap ada di dua pemain, Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes, di mana kedua pemain ini bahu-membahu di lini tengah ya, memberikan ketajaman, passing, akurasi, kreasi juga. Ini merupakan sumber dua pemain ini merupakan kreator dari permainan Portugal di pertandingan tadi. Luar biasa, 6-1 Portugal ke perempat final. Akan menghadapi siapa? Di pertandingan pertama, Maroko menghadapi Spanyol. Terima kasih tadi Sobat Football United yang sudah mengikuti live commentary, walaupun hanya 2 babak karena ketika perpanjangan harus gue sudahi karena gue harus sholat maghrib, dan juga baterai dari yang handphone yang gue pakai ini tidak memadai ya. Tapi review dari pertandingan tadi, Maroko tampil solid bertahan. Spanyol menurut gue tampil ingin menekan dengan menggunakan high pressing, menyulitkan Maroko untuk bisa berkreasi setup permainan, sehingga sering sekali diakhiri dengan bola-bola direct dari belakang ke depan. Dan ini nyaris terjadi di 2 babak ya untuk Maroko. Ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, ini juga sering lepas pasukan Maroko, tim Maroko. End passingnya tidak akurat, ataupun juga akurasi tendangan, ataupun juga sering terjadi seperti kebingungan. Hakim Ziyech di pertandingan tadi menurut gua tidak bermain seperti biasanya. Artinya dari sisi umpan, pergerakan sangat-sangat dibatasi sekali oleh para pemain Spanyol. Nampak memang diperhatikan sekali ya. Tapi justru yang menarik adalah dari sayap kiri, yaitu adalah Sofiane Boufal, yang menurut gue tadi itu di babak pertama tampil luar biasa. Bagaimana Sofiane Boufal ini sangat aktif bergerak ketika bertahan. Dia juga turut membantu pertahanan ya, membuat Ferran Torres ini tidak banyak bergerak. Tapi ketika menyerang transisi dia juga berusaha, atau sering sekali tadi dia ini dengan cepat melakukannya, dengan dribbling dan juga penetrasi yang sempat beberapa kali menyulitkan pertahanan Spanyol, terutama di sebelah kiri. Di babak kedua mayoritas dikuasai oleh Spanyol dari sisi possession ya. Bahkan menurut catatan ini 81% Spanyol menguasai possession, luar biasa. Total shots-nya 6, sementara Maroko hanya 1, betul-betul dikurung. Tapi Spanyol juga susah untuk bisa menembus pertahanan Maroko. Mereka bertahan dengan sangat solid, dengan sangat disiplin, menyulitkan sekali, sehingga possession yang dikuasai oleh Spanyol ini lebih ke mereka berputar-putar di daerah sepertiga dari Maroko, mencari celah yang tidak mereka dapatkan karena pemain Maroko bertahan dengan sangat solid. Ada Mazraoui di sebelah kiri, di kanan ada Achraf Hakimi yang menurut gue tampil luar biasa. Sementara di lini tengah ada Nayet Aguerd dan juga Kapten Romain Saïss yang tampil juga sangat-sangat excellent dalam mengawal daerahnya. Di perpanjangan babak pertama maupun juga babak kedua, possession dikuasai oleh Spanyol. Spanyol menekan, nampak sekali Spanyol ingin tidak membawa pertandingan ini ke adu penalti. Sempat tadi di akhir-akhir babak kedua, seorang siapa tadi itu ya, ada pemain dari Spanyol yang nyaris aja, Pablo Sarabia, nyaris saja membobol gawang dari penjaga gawang Bono
penjaga gawang dari Maroko, tapi masih terkena tiang jauh sebelah kanan. Dan keadu penalti, sisanya adalah sejarah luar biasa bagaimana Bono, kiper dari Maroko ini mampu menggagalkan 3 tendangan dari pemain Spanyol, sementara yang gagal dari Maroko hanya satu. Gol penalti terakhir dari Achraf Hakimi menurut gua sangat-sangat berkelas. Gol penentuan tapi dia sangat tenang, bisa ya mengeksekusi dengan apa ya, panen kan, tapi juga nggak terlalu kencang. Luar biasa, mentalnya betul-betul mental elit kalau menurut gua. Achraf Hakimi juga di pertandingan tadi tampil dengan sangat gemilang, terutama dalam menjaga daerahnya ya, pun juga ketika menyerang untuk membackup seorang siapa tadi, Hakim Ziyech yang memang cukup terisolir menurut gua di pertandingan tadi. Ya, inilah sepak bola. Akhirnya Spanyol harus pulang lebih awal. Tentu saja banyak kontroversi di skuad yang ditunjuk oleh Luis Enrique. Ya, menurut gua Spanyol bagaimana ya, di perjalanan grup juga pertandingan pertama mereka menang besar menghadapi Costa Rica, lalu setelahnya mereka seri menghadapi Jerman, dan terakhir mereka di luar dugaan kalah menghadapi Jepang. Menurut gue tuh kuncinya ketika mereka kalah menghadapi Jepang sehingga posisi juara grup itu lepas. Ya, mereka harus menghadapi Maroko yang di grupnya juga menjadi juara, yang di grupnya juga mereka tampil luar biasa. Pertahanan Maroko menurut gue merupakan apa ya, senjata andalan dari Maroko di turnamen ini. Di beberapa pertandingan, terutama di pertandingan grup dan juga di pertandingan tadi menghadapi Spanyol, betul-betul solid sekali. Dan ya, di pertandingan selanjutnya Maroko akan menghadapi Portugal. Nanti insya Allah akan gue bikin previewnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United tanggapan mengenai pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Agak beribet. Drop di kolom komen. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.